Ni kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengelilingi Anda dalam menekuni rutinitas hari-hari. Dan kepada Anda semuanya yang telah menonton tayangan kami dan subscribe channel saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga apapun yang Anda rencanakan berjalan baik dan tentunya rezeki selalu melancar. Amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana kelolosan timnas U17 Indonesia yang lolos sempurna ini menyisakan duka di negara-negara ASEAN. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin mereka iri. Kita simak saja videonya. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia ke belakang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya. Akui panas, kenapa Indonesia tak terkalahkan di Piala Asia? Publik Malaysia semakin tak menyangka, hanya tim sekelas Indonesia sapu bersih semua laga. Bahkan mereka lantaran kagetnya sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian ternyata bisa membantu negara ini dengan mengurangi setidaknya 1 orang pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita hantam ke pembahasannya. Lagi-lagi timnas Indonesia U17 bikin geger dunia sepak bola Asia, bahkan mengguncang sampai ke penjuru dunia. Prestasi mengejutkan datang dari anak asuhan pelatih muda berbakat yang berhasil mencetak sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen Piala Asia U17, ada tim dari Asia Tenggara yang mampu menyapu bersih seluruh laga penyisihan grup dengan kemenangan sempurna. Hal ini belum pernah terjadi bahkan oleh negara-negara besar di kawasan ASEAN, termasuk Thailand, Vietnam, dan tentu saja Malaysia. Menghajar Afghanistan, Indonesia kokoh di puncak grup. Timnas Indonesia U17 baru saja menuntaskan laga terakhir di penyisihan grup C dengan kemenangan meyakinkan atas Afghanistan U17. Pertandingan yang berlangsung ketat tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Garuda Muda. Hasil ini melengkapi kemenangan Indonesia di 2 laga sebelumnya, yakni menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di laga perdana dan membantai Yaman U17 dengan skor telak 4-1 di laga kedua. 3 kemenangan dari 3 laga dengan total mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1, menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil sapu bersih babak grup dalam sejarah Piala Asia U17. Ini jelas prestasi luar biasa yang layak dibanggakan. Publik Malaysia tak menyangka, Indonesia? Serius nih? Keberhasilan ini tentu saja langsung menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara tetangga. Salah satunya Malaysia, negara tetangga yang selama ini kerap bersaing sengit dengan Indonesia di berbagai ajang sepak bola, tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih, yang juga pernah berkarir di Liga Indonesia, ikut buka suara soal keberhasilan timnas Indonesia U17. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Malaysia, Safi secara terbuka mengakui bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Indonesia bisa tampil begitu mengesankan. Aku jujur saja tak percaya. 3 kemenangan beruntun, lawan-lawan kuat pula. Ini luar biasa. Harus kuakui, aku bangga sebagai orang ASEAN, tapi juga iri kenapa bukan Malaysia yang melakukannya. Ungkap Safi Salih dengan nada campur aduk antara kekaguman dan rasa cemburu. Ia menambahkan bahwa Indonesia layak menjadi panutan bagi negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia, dalam hal pengembangan pemain muda dan manajemen tim usia muda. Tanggapan pedas dari supporter Malaysia. Beruntung saja. Namun sayangnya, tidak semua pihak di Malaysia bisa menerima kenyataan manis yang sedang dialami oleh timnas Indonesia U17. Di media sosial, justru muncul gelombang reaksi negatif dari sebagian supporter Malaysia yang merasa panas melihat performa impresif Garuda Muda.
Beberapa akun pendukung Harimau Malaya menyebut bahwa kemenangan Indonesia hanya karena keberuntungan semata. Mereka menilai bahwa dari segi permainan, Indonesia tidak benar-benar dominan dan dianggap masih jauh dari kata hebat. Indonesia menang karena hoki. Mainnya biasa saja, banyak keberuntungan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Tulis salah satu akun fan Malaysia yang viral di media sosial. Tak hanya itu, sebagian dari mereka juga menyindir bahwa Indonesia belum layak menjadi panutan di ASEAN karena belum pernah menjuarai Piala AFF, turnamen yang selama ini dianggap sebagai pembuktian supremasi sepak bola di Asia Tenggara. Publik Indonesia tertawa, tak ambil pusing. Tanggapan sinis dari sebagian publik Malaysia ini justru menjadi bahan tertawaan di kalangan warganet Indonesia. Banyak yang menilai bahwa komentar negatif tersebut hanyalah bentuk rasa iri yang tidak bisa dibendung. Prestasi Indonesia U17 itu fakta. Kalahin Korsel, bantai Yaman, menang atas Afghanistan. Itu bukan hoki, itu bukti kerja keras. Kalau iri, ya benahi tim sendiri, bukan nyinyir. Tulis salah satu netizen Indonesia yang membalas komentar warganet Malaysia. Sebagian besar masyarakat Indonesia justru memilih untuk menikmati euforia kemenangan ini dan memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda untuk terus melangkah lebih jauh di turnamen Piala Asia U17 ini. Fakta mencengangkan, Indonesia tim ASEAN pertama sapu bersih grup Piala Asia U17. Sebagai catatan penting dalam sejarah, Indonesia kini tercatat sebagai satu-satunya tim ASEAN yang mampu memenangkan seluruh laga di fase grup Piala Asia U17 sejak pertama kali turnamen ini digelar. Bahkan negara-negara yang lebih sering disebut sebagai langganan juara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi pun belum tentu mampu tampil seimpresif ini di penyisihan grup. Hal ini tentu menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia, terutama dalam hal pembinaan usia muda. Dengan program yang tepat dan pembinaan berkelanjutan, bukan tidak mungkin bahwa kejayaan Garuda Muda ini bisa menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia di level Asia. Kebangkitan ASEAN dimulai dari Indonesia. Kembali pada pernyataan Safi Sali, ia menilai bahwa kebangkitan sepak bola ASEAN memang sudah seharusnya dimulai, dan Indonesia kini layak menjadi pemimpin dalam perubahan tersebut. Ia berharap agar Malaysia bisa belajar dari sistem pembinaan yang dilakukan oleh Indonesia, serta mulai menata ulang struktur kompetisi usia muda mereka yang dinilai belum konsisten. Saya rasa Malaysia perlu belajar dari Indonesia. Tak bisa hanya terus membanggakan masa lalu atau Piala AFF. Kalau mau maju, mulai dari akar rumput, dari pembinaan usia muda, tegasnya. Penutup, saatnya fokus ke babak gugur. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U17 melangkah mulus ke babak perempat final dengan status juara grup. Erick Thohir wanti-wanti Timnas Indonesia U17, siapkan mental hadapi perempat final Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan Timnas Indonesia U17 untuk mempersiapkan mental sebaik mungkin menjelang laga perempat final Piala Asia U17 2025. Setelah mencatatkan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan di laga terakhir fase grup, Garuda Muda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak 8 besar. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17, ujar Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa tantangan di babak perempat final akan jauh lebih berat. Oleh karena itu, kesiapan mental para pemain dan kekompakan tim menjadi hal yang sangat penting. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerjasama tim agar semakin solid, tambahnya. Ia juga menekankan komitmen penuh untuk terus mendukung perjuangan Garuda Muda. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, tutup Erick. Bukan menghancurkan, istilahnya seperti judul tadi itu, pengamat Malaysia menyebut bahwasanya Garuda Muda menghancurkan hati se-ASEAN. Ya enggak seperti itulah. Justru kalau diambil sisi positifnya, harusnya mereka, negara-negara ASEAN, Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, Brunei, dan sebagainya itu merasa terketuk hatinya, ataupun menjadikan ini sebuah contoh agar mereka bisa berbenah dan meniru Indonesia. Ya itulah. Jadi kalau memang merasa seperti satu anggota negara ASEAN, ya harus saling mendukung.
Seperti itu, jangan saling menghujat dengan mengatakan bahwasanya Indonesia itu menang karena hoki, menang karena beruntung. Jangan seperti itu. Itu namanya mengkerdilkan, tidak mengakui kehebatan Indonesia. Mereka kalah, mereka nggak bisa nyampe ke Piala Dunia ataupun ke Piala Asia, tapi mereka tetap membangga-banggakan mereka masih lebih hebat, Indonesia belum pantas dan sebagainya. Itu namanya omongan yang nggak berkelas. Itulah kira-kira pemirsa yang bisa saya sampaikan, dan ya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.